Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat santri semua yang menonton dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kita kembali lagi di obrolan santri di kesempatan yang berbeda, tentu dengan pembahasan yang berbeda dan juga dengan obrolan yang berbeda lagi. Kali ini langsung dari kepengurusan pondok niki nggih. Dari salah satu kepengurusan pondok. Kemarin kita telah berbincang ngobrol dengan salah satu santri yang mengharapkan liburan, dan kali ini kita akan ngobrol bersama langsung dengan salah satu kepengurusan pondok, yaitu Bapak Ustadz Khalil Bisri, tentang masalah liburan juga. Dari kepengurusan pondok nanti bagaimana, kemarin sudah dari salah satu santri tentang liburan, karena mereka sangat mengharapkan liburan gitu Pak. Nah, niki langsung saja dari kepengurusan pondok. Niki. Dari teman-teman kemarin itu nopo nggih Pak? Mereka semua mengharapkan yang namanya liburan. Sempat kemarin ada kabar bahwa liburan itu hampir nggih Pak. Hampir di liburan pertengahan ini hampir mboten wonten gitu. Hampir nggih. Hampir ditiadakan nggih. Sehingga mereka pun susah nih. Nah, karena mereka sudah sangat niat nanti kalau liburan begini. Ngoten. Dan ini sebenarnya yang pertama nih Pak, nopo apakah liburan itu harus diniati? Karena kan ada ungkapan di segala sesuatu katanya harus pakai niat gitu. Dan ini apakah termasuk liburan gitu? Bagaimana? Betul. Jadi untuk masalah niat itu kan napa istilahnya kan, nah kalau dalam hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Terus al-a'mal di situ kan mencakup kesemuaan. Dalam hal tanda kutip di situ hal yang kebaikan. Jadi liburan itu juga termasuk hal yang baik juga ketika diniati dengan kebaikan. Mengapa kok harus diniati? Sebab jika tidak diniati, nanti itu khawatirnya niat itu akan diambil alih oleh setan. Jadi semacam liburan pun itu harus diniati. Nanti ketika tidak diniati, nanti hal seperti itu nanti akan diambil alih oleh setan. Akhirnya seseorang itu menempati dalam liburan itu dengan tidak dengan sesuatu yang positif. Maka dari itu termasuk juga di liburan itu harus diniati. Yang pertama, diniati untuk bersilaturahmi kepada orang tua jika masih mempunyai orang tua. Bersilaturahmi kepada keluarga, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman di rumah, khususnya bersilaturahmi kepada guru-guru kita yang dulu telah mengajarkan kita di TPQ di dunia rumah. Sebab diakui atau tidak, kita di pesantren bisa membaca ataupun bisa belajar kitab-kitab kuning itu tidak lepas dari yang namanya jasa besar guru-guru kita ketika di TPQ di rumah. Tanpa jasa mereka yang telah mengenalkan dasar atau huruf hijaiyah kepada kita tidak akan mungkin bisa membaca huruf Arab, kita tidak akan mungkin bisa membaca Al-Quran di pondok. Jadi jangan sampai ketika di rumah, apalagi ketika kita dalam satu lingkup desa bertetangga dengan guru kita di rumah 10 hari, sama sekali tidak bersilaturahmi kepada beliau-beliau guru kita mengaji ketika di rumah, di musola, ketika di TPQ. Jadi diniati silaturahmi. Jadi itu tadi, jadi termasuk liburan pun niki harus niat harus niat mulai dari sini kita niatkan liburan itu untuk apa nanti. Nah kalau sulit dengan bahasa silaturahmi terlalu resmi, ya diniati jalan-jalan lah. Jalan-jalan ke main ke rumah guru, jalan-jalan ke guru-guru TPQ dulu, jalan-jalan ke rumah teman-teman,
Nah, kalau sulit untuk diniati silaturahmi lah, diniati healing-healing lah. Formal ngoten nggih. Seperti itu. Jadi segala sesuatu memang butuh niat, termasuk liburan pun nanti keburu nanti niatnya disaut setan ngoten nggih, Pak. Kita lebih dulu niatkan liburan untuk hal-hal yang positif. Kemudian ngeten, Pak. Hampir mirip sih dengan apa yang disampaikan Bapak tadi yang di awal. Kadang teman-teman itu kan mereka balas dendam ngoten, Pak. Karena di pondok memang non elektronik, HP, kemudian yang dalam artian apa nggih, HP, kemudian televisi itu semuanya di nonaktifkan, terbatas HP ini, mboten saged ML-an, mboten saged yang ngegame, mboten saged medsosan. Nah, mereka ini ku kadang mempunyai pikiran nanti kalau di rumah balas dendam, mereka habiskan 10 hari ini di semester awal liburan itu untuk habis mereka untuk bermain. Nah, sebenarnya yang pantas mereka lakukan, yang seharusnya mereka lakukan di rumah niku yang baik niku napa, Pak? Nggih. Ngeten. Liburan. Nggih. Kata liburan itu bukan berarti kita di rumah menikmati liburan, bukan berarti kebaikan juga libur. Nah, kita liburan di rumah, awalnya di pondok itu belajar. Bukan berarti kita di rumah juga libur untuk belajar. Biasanya kita di pondok itu berjamaah. Bukan berarti kita di rumah terus libur berjamaah. Biasanya kita di pondok itu deres Quran, ya kan? Deres hafalan. Bukan berarti di rumah juga kita libur deres Quran. Ya Allah. Jadi intinya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu liburan 10 hari itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Dalam arti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita, minimal. Jangan sampai kita menghabiskan 10 hari itu dengan sesuatu yang tidak berguna. Makanya saya tidak melarang, ataupun saya setuju-setuju juga ketika teman-teman itu di rumah liburan itu bahasanya untuk refreshing, termasuk sekedar refreshing, main game dan lain sebagainya. Tapi tolonglah, boleh main game monggo, tetapi jangan sampai lupa waktu. Waktunya istirahat ya istirahat, waktunya sholat ya sholat, waktunya ketika waktunya berbakti kepada orang tua kita juga harus berbakti kepada orang tua, membantu kegiatan orang tua di rumah. Jangan sampai kita lebih mengedepankan permainan, jangan sampai kita lebih mengedepankan kesenangan kita, yang nanti kita bisa amit sawu naudzubillah, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, lebih memilih permainan kita. Nah, jadi jangan sampai memilih sesuatu yang jawas sampai meninggalkan suatu kewajiban. Apalagi nanti kalau game-game yang bahasanya itu yang sampai melalaikan seseorang dari kewajiban, itu kan bisa berubah-ubah hukumnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi intinya sebagaimana mungkin kita memanage waktu jangan sampai waktunya bolak-balik ngoten. Ya, jangan sampai 10 hari itu terbuang sia-sia. Saya contohkan seperti ini. Setengah tahun di awal, ya kan, kita mempunyai hafalan kurang target. Contohlah hafalan alfiyah yang seharusnya itu 250, kita baru 200 kurang 50. Ya. Di waktu 10 hari liburan itu kan kita kan juga bisa nyambi. Bahasa nyambi itu sekalian. Sebelum ngegame atau bangun tidur atau waktu apalah, kita luangkan waktu untuk nyicil lah, nambah sehari 2 nadom, 2 bed atau 5 bed, itu kan juga bisa. Jadi kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Itu tentang hafalan, ya kan. Kemudian tentang apapun lah itu. Jadi dari kita itu bahasanya sangat mengeman,
sangat disayangkan sekali nanti ketika kita liburan 10 hari terbuang dengan sia-sia. Seperti itu. Baik para pemirsa, yang mana pada intinya adalah memang di pondok itu tidak tidak sebebas di rumah, kemudian tidak sebebas ngegame terus, karena memang di pondok tidak boleh ngegame, tidak boleh bermain HP dan yang lainnya. Tapi bukan berarti di waktu liburan ini kita libur semua aktivitas di pondok, aktivitas wirid kita, kemudian aktivitas jamaah kita yang biasa kita lakukan di pondok. Bukan berarti ketika nanti liburan kita libur dari aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di pondok. Ngerti nggih? Jangan sampai libur hal kebaikan. Libur hal kebaikan nggih. Liburan kegiatan pondok iya benar, tapi tidak boleh nanti kita libur hal kebaikan, ngeten. Kemudian yang selanjutnya ngeten, Pak. Yang menjadi problem juga kalau di pondok itu kan ya memang lingkungannya itu kan memang lingkungan pesantren, kemudian ada ngaji. Kita nopo nggih? Menyesuaikan lingkungan nggih. Kita jamaah mungkin dengan hati yang ringan lah, karena memang lingkungan pesantren. Tapi kadang itu kalau sudah kita kembali ke rumah, karena memang nuwun sewu ya, amit sewu, lingkungan kita ya ada yang jarang jamaah, kemudian ada yang wayah jamaah kok nggak jamaah, kemudian ya banyak lah, ngeten. Akhirnya kan ada kemungkinan kita terbawa, ngeten. Kita terbawa mereka yang wayah jamaah kok mboten jamaah, kemudian wayah memang mereka berbakti kepada orang tua, mereka melalaikan waktu berbakti mereka kepada orang tua. Nah, mungkin dari Bapak bisa sampaikan kepada kami terutama dan teman-teman santri yang lain kiat-kiat mereka agar bergaul mereka niku mboten salah. Mereka tetap bersikuku sesuai dengan apa yang dipondok. Jadi ngeten. Makanya teman itu sangat berpengaruh sekali. Makanya dalam literatur keilmuan di dalam kitab Ta'lim itu kan dijelaskan, anil mar'il tas'al wasal'an qarini fa innal qarina bil muqarini yaktadi. Jadi baik buruknya seseorang itu kita lihat siapa temannya. Jadi ketika kok temannya itu baik, kemungkinan besar dia juga orang baik. Ya, kemungkinan besar. Iya, kemungkinan besar. Jika temannya itu kok buruk, kemungkinan besar juga dia juga bisa ikut menjadi orang yang buruk. Jadi teman itu diibaratkan, makanya diibaratkan seperti penjual minyak. Dan juga bisa sebagai pandai besi. Teman yang baik itu ibaratnya penjual minyak. Kamu sehari pun tidak mandi, bahasanya. Ya kan? Ketika kamu berteman, bersanding dengan penjual minyak wangi, ataupun kamu ingin membeli padahal engkau tidak membeli, ya kan? Pura-pura menawar, pura-pura mencoba minyak wanginya diusir-usirkan. Kamu kan akan ikut wangi. Ya kan? Padahal itu tidak beli. Itu membuktikan bahwasanya seseorang itu tergantung lingkungannya, tergantung siapa temannya, siapa di sampingnya. Begitu juga seorang teman yang buruk itu ibaratkan adalah pandai besi. Pandai besi membuat senjata tajam dan di situ ada api yang panas, ada bara api yang panas. Ketika engkau kok semakin dekat dengan pandai besi, engkau akan terkena imbasnya, akan terkena percikan panasnya, akan terkena kotoran hitam dari arangnya, ya kan? Engkau tidak ikut memandai besi, tetapi engkau di sampingnya, engkau akan ikut kotor, akan ikut hitam, terkena arangnya, seperti itu. Makanya kita sebagai santri, ini untuk teman-teman santri khususnya Pondok Tanggir, teman-teman santri Tanggir. Jangan sampai kita ikut mereka teman kita yang buruk. Ya kan? Kalau bisa mereka teman-teman kita yang belum benar, bagaimana caranya mereka ikut kita? Ikut budaya kita santri. Budaya kebaikan kita santri. Ya kan? Jangan sampai kita ikut kepada mereka yang masih
belum baik, yang masih buruk, tapi bagaimana caranya mereka teman-teman kita yang masih nopo pergaulan bebas, yang masih nopo bahasanya belum suka ngaji, bagaimana cara mereka itu ikut kepada kita? Bagaimana cara mereka itu nopo bahasanya itu penasaran dengan kehidupan kita di pondok? Bagaimana caranya mereka itu mempunyai keinginan ikut mondok kepada kita? Makanya dalam istilah pergaulan atau istilah apapun itu, ya kan, jangan sampai kita terbawa arus. Boleh kita mengikuti arus, jangan sampai kita terbawa arus. Boleh mengikuti arus, tapi jangan sampai kita terbawa arus. Artinya ngeten, boleh kita itu berteman kepada teman-teman kita yang masih nopo nakal, yang masih suka minum-minuman, yang masih bahasanya yang masih suka nopo hal-hal yang tidak teman-teman nakal kita boleh berteman, tetapi jangan sampai kita ikut nakal seperti mereka, ya kan. Jadi kalau bisa rangkul mereka, ajak mereka, bagaimana caranya, itu juga termasuk dakwah. Jangan sampai boleh kita mengikuti arus, boleh kita berteman kepada teman-teman kita nakal, tetapi jangan sampai kita terbawa arus, terbawa ikut nakal seperti mereka. Nah, seperti itu. Jadi sebuah istilah yang luar biasa nih Pak. Nopo mengikuti arus boleh, tapi jangan sampai kita terbawa oleh arus. Sebab ikan itu dia di kali, ya kan? Itu dia kadang ikut arus, kadang melawan arus. Tetapi kalau itu ikan yang masih hidup ya. Tapi kalau ikan yang sudah mati, bangkai, ia akan terus terbawa oleh arus. Begitu juga seseorang itu kalau mempunyai prinsip yang kuat, dia tidak mudah terbawa oleh pergaulan. Seperti itu. Tetapi kalau seseorang itu prinsipnya itu kok lemah, ya dia diajak berbuat nakal, ngalor, melok ngalor, ngidul, melu ngidul, ya kan. Bahasanya seperti gedebok rubuh lah. Terangin kolor melu ngidul, terangin kokulan melu ngetan. Jadi seperti itu, harus mempunyai prinsip yang kuat. Apalagi santri yang tahu tentang keagamaan. Seperti itu. Jadi di poin ini bisa saya petik bahwa tadi sedikit bahwa teman itu memang mengikuti nopo apa yang ditemani ngoten. Iya. Nah, sesuai siapa dengan yang ditemani. Kemudian nopo nggih Pak? Yang mungkin ini adalah yang terakhir nopo. Ini liburan tinggal menghitung jam nih Pak, liburan, karena di Tanggir niki semesternya ini besok adalah untuk yang tidak remedi. Kalau yang remedi tinggal menghitung hari. Masih menghitung hari. Untuk yang remedi masih menghitung hari, dan untuk yang tidak remedi itu tinggal menghitung jam. Tinggal menghitung jam. Mungkin kurang dari 24 jam nih Pak. Kurang dari 24 jam bagi mereka yang tidak remedi untuk liburan. Nah, yang paling terakhir dari kami dan teman-teman Pak. Pesan nopo yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman agar mereka lebih semangat balik pondok, karena kan yang selama ini dari kami dan teman-teman kami ini mereka kalau pulang itu luar biasa semangatnya. Yang mereka ketika mereka balik ke sini, alah liburan kok nggak kerasa, kok sebentar. Tapi sedangkan kalau di pondok 1 bulan itu rasanya kayak 1 tahun gitu. 1 bulan di pondok itu rasanya sangat lama, tapi 1 bulan liburan di rumah itu seperti rasanya sangat hari. Rasanya seperti 1 hari, sehingga mereka terlanjur liburan di rumah, mereka kurang semangat balik ke pondok lagi. Dan itu mungkin pesan sekaligus kiat-kiat nopo sehingga mereka bisa lebih liburan, mereka kembalinya lebih semangat malih. Lebih semangat, bergairah untuk menimba ilmu. Mungkin bisa disampaikan. Jadi itu juga sedikit termasuk
kemungkinan juga bisa efek dari pergaulan juga nggih. Napa sebagian teman-teman itu memang ketika liburan itu ketika sudah selesai liburan kemudian sudah waktunya kembali ke pondok tidak jadi kembali ke pondok. Itu juga kemungkinan efek dari pergaulan. Tertunda 1 atau 2 hari juga efek dari pergaulan. Di rumah temannya itu banyak yang sudah bekerja. Kemudian dia diiming-iming pekerjaan. Ya kan? Menghasilkan cuan. Di pondok kan kalau menghasilkan cuan kan dari orang tua. Dari orang tua. Itu juga harus sangat dihati-hati. Itu juga termasuk jebakan Batman. Termasuk jebakan dari syaitan seperti itu. Ya kan? Dia dikompori, kemudian dipanas-panasi dan lain sebagainya. Makanya perlu sebelum kita pulang kita niati dengan sebaik mungkin. Ketika kita niatnya kita toto, kita tata dengan pas, insya Allah kita nanti juga akan selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan. Jadi kepada teman-teman yang saya hormati, khususnya teman-teman santri Tagir, bagaimanapun keadaan kita di rumah, ya kan, jangan sampai kita mengurangi niat kita untuk mencari ilmu, apalagi melepaskan niat kita mencari ilmu. Sebab dalam salah satu makalah itu dijelaskan kullu mauludin la yuladu aliman. Setiap manusia itu dilahirkan tidak dalam keadaan alim, tidak dalam keadaan pandai, tidak dalam keadaan berilmu. Jadi seseorang ketika dia ingin menjadi orang yang mulia itu harus lewat dengan proses yang panjang. Begitu juga seorang pencari ilmu, penuntut ilmu. Apalagi jenengan-jenengan yang belum lulus sekolahnya. Gini. Kadang merotoli. Iya. Jadi saya ingat dulu makalah dari guru kami, yaitu seorang pencari ilmu itu diibaratkan adalah orang yang mencari mata air sumberan. Dia menggali tanah, mencari sumberan. 1 hari, 2 hari, terus menggali. Ya kan? Sebelum bertemu dengan sumberannya, jangan sampai kita menyerah. Jenengan sedang juga seperti itu. Sebelum sampai di titik yang sekalian cari, jangan sampai berhenti di jalan. Ya, yang namanya menggali sumberan, kadang kakinya terkena cangkul. Kadang kakinya terkena beling, terkena paku. Kadang di situ ada ular. Proses mencari ilmu pun juga seperti itu, tidak mudah. Mencari ilmu itu tidak instan. Menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang berilmu itu ada proses. Jadi nopo juga pada teman-teman agar lebih semangat kembali. Jadi yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman ketika badali pelajaran itu, semua manusia itu diberikan akal yang sama. Semua manusia itu diberikan otak yang sama. Ya kan? Sampean mempunyai teman yang pintar, yang sangat cerdas. Itu bagaimana caranya? Wong dia bisa, mengapa saya tidak bisa? Wong dia makan nasi, saya juga makan nasi. Ya kan? Dia berada di pondok Tangkir, saya juga berada di pondok Tangkir. Ya kan? Bahkan dia dan saya juga sama-sama berada di sekolah yang sama. Ya kan? Gurunya pun iya. Kadang gurunya pun sama, satu kelas. Mengapa kok tidak bisa? Nah, itu juga kita harus lebih semangat akan hal itu. Wong podo-podo umat Kanjeng Nabi kok masa gak iso karo kae. Sama-sama orangnya kok saya tidak bisa seperti dia. Kita harus cari. Makanya akal, kecerdasan itu bagaikan pisau. Otak itu bagaikan pisau. Pisau itu semakin lama dia disimpan, tidak diapa-apain, maka dia akan semakin berkarat, semakin tumpul dan semakin tumpul. Ya kan? Tapi jikalau pisau itu kok sering diasah, dia akan semakin tajam. Walaupun tidak diasah, tapi setiap hari dia digunakan untuk mengiris lombok, untuk mengiris apa,
tidak usah diasah lah niku loh. Nggih. Ketika dia sering digunakan, digunakan. ia akan tetap dalam ketajamannya. Begitu juga EQ ataupun otak manusia. Kita sebagai santri itu setiap hari kita belajar, setiap hari kita mengaji, setiap hari kita ditarik hafalan. Nah, itu kita gunakan untuk menghafalkan, untuk belajar. Jangan sampai otak kita itu berdiam, tidak dipakai. Ya, caranya mengasah otak itu dengan belajar, dengan menghafal dan lain sebagainya. Itu insya Allah setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Nggih, kadang memang di poin yang terakhir ini memang orang itu sering ngeten Pak, beranggapan bahwa otak saya beda sama otak dia. Nah, itu kan sering ungkapan seperti itu saya dengar ngoten. Padahal nggih aslinya otaknya sama ngoten nggih. Otaknya sama. Jadi baik pada intinya dari beliau Bapak Ustadz Khalil Bisri dari kepengurusan pondok yang lainnya bahwa liburan itu perlu diniati, nanti keburu nanti niat yang baik itu nanti disaut sama setan, malah nanti liburan kita malah tidak melakukan amal-amal yang baik, tidak melakukan perilaku-perilaku yang baik. Kemudian yang harus kita lakukan di rumah, kita tetap lakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan berarti nanti ketika libur pondok adalah libur dari kebaikan, itu tidak. Kemudian tetap semangat terus, jangan salah bergaul, dari beliau berpesan seperti itu, untuk semangat lagi balik ke pondok karena kita belum menemukan sumur, karena kita itu belum pada titik akhir. Belum pada titik akhir, sumberannya belum ketemu. Yang kita cari itu belum ketemu. Yang kita cari belum ketemu, sehingga kita tetap semangat untuk balik ke pondok. Nah ini belum liburan tapi sudah diberikan pesan agar semangat. Kemudian ini yang mungkin terakhir pesan saya pada teman-teman santri, khususnya santri Tangkir. Besok kalau kita sudah di rumah, kita harus ingat betul kita harus hati-hati betul, kita harus selalu ingat bahwasanya kita pulang kita membawa bendera pondok kita. Kita pulang itu membawa alma mater, nama besar pondok kita. Setiap apa yang kita perbuat, setiap tingkah laku kita harus berhati-hati. Sebab apa? Ketika kita itu melakukan hal yang buruk nanti, itu nanti juga akan berefek kepada bendera yang kita bawa. Ini tidak khusus pondok Tangkir, semua orang itu aslinya membawa bendera mereka masing-masing. Entah itu bendera negara, entah itu bendera provinsi, entah itu bendera kota, atau entah itu bendera desanya. Saya contohkan seperti ini. Ada seseorang yang terkenal ataupun melakukan hal kejelekan. Itu orang mana sih? Oh, itu orang Indonesia. Itu orang mana sih? Oh, itu orang Jawa. Merambatnya iya. Merambat. Oh, itu orang mana sih? Itu Jawa Timur. Itu orang mana sih? Itu orang Tuban itu dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kata orang, oh itu anak pondok sini, anak pondok situ dan lain sebagainya. Jadi kok bukannya kita itu terlalu memaksa atau membatasi gerak kalian? Tidak. Kan orang Islam itu dengan orang Islam lain itu kan harus saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, dalam hal ini kami perwakilan dari kepengurusan pondok mengingatkan teman-teman ketika di rumah harus jaga sikap, harus jaga alma mater dan bendera, khususnya bendera pondok kita. Jadi juga kita diniati nanti selain bersilaturahmi, kemudian kita niati merefresh pikiran kita sejenak, tapi dalam arti juga jangan libur kebaikan, kemudian juga diniati untuk mengamalkan ilmu kita yang sebagian ilmu kita yang kita telah dapatkan dari pondok. Seperti itu. Luar biasa obrolan pada kesempatan kali ini, dan dari beliau yang paling terakhir adalah kita membawa panji pondok kita. Kita membawa panji pondok kita, dan siapapun yang mondok dimanapun mereka membawa panji mereka masing-masing. Sehingga kita sangat dituntut untuk bagaimana menjaga panji kita agar tetap berkibar,
kita tetap jaga nama baik pondok kita, nama baik guru-guru kita, dan nama baik orang tua kita, daerah kita, dan apapun lah yang berhubungan dengan itu. Termasuk bukti kecintaan kita terhadap pondok kita adalah selalu menjaga nama baik alma mater kita. Karena itu tadi termasuk kita bukti cinta, bukti cinta. Luar biasa obrolan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak Khalil Bisri dari perwakilan kepengurusan Pondok Tangkir. Semoga para santri kita, para santri bisa selalu mengamalkan apa yang menjadi pesan dari guru-guru kita, pesan dari kepengurusan agar menjaga nama baik dan yang lainnya. Terima kasih. Inilah tadi obrolan kesempatan pada obrolan kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.